Yes. Ya. Update hari ini apa nih? Lagi syuting apa nih sekarang? Hari ini lagi syuting kisah nyata buat Indosiar yang biasa tayang di siang hari itu jam 11.30. Nah, kalau cerita kisah nyata, lu pernah punya kisah nyata pribadi nggak? Tentang apa nih? Banyak Ya. kisah nyata gue. Ya mungkin tentang pacar dulu sebelum Mama Hana. Kisah nyata dulu gue yang paling gue inget itu momen ketika gue LDR dan itu gue nggak bisa. Gue tuh nggak bisa LDRan orangnya. Kenapa tuh? Gitu. Apa ya? Karena mungkin gue emang tipikal orang yang suka berkomunikasi kalau misalkan jalin hubungan. Terus habis itu pengen sering ketemu juga kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya kayaknya kalau LDR tuh yang berat tuh apa, nahan rasa kangennya itu loh sih. Dulu sama orang mana sih? Kenapa? Sebelum Mama Hana sama siapa dulu? Sorry? Dulu sebelum Mama Hana sama siapa? LDR sama siapa dulu? Adalah beberapa teman kuliah apa cewek-cewek apa namanya kenal di kuliah maksudnya gitu kan. Terus kenal waktu SMA waktu itu. Cuman yang banyak sih beberapa. Selain nama pacar apa kisah nyata? Apa tuh? Kisah nyata? Iya, sama keluarga atau sama apa yang lu pernah ingat ada memori? Apa ya kisah nyata? Dulu gue awal karir itu gue pernah casting ceritanya dulu waktu pertama kali gue di Jakarta. Dan itu gue pernah, jadi masih zaman gue casting tuh naik motor di saat itu. Gue pernah casting naik motor itu awal-awal di Jakarta. Terus habis itu ada orang yang minta tolong sama gue di saat itu. Nah orangnya tuh kasian deh kayak gitu. Jadi gue ceritanya tuh waktu pas gue casting itu di daerah IKJ. Nah pas casting di daerah IKJ, lo tau gak sih pertama kali gue casting itu gue dimintain duit gitu. Dan pertama kali casting, tapi sebenarnya setahu ilmu awam gue lah di saat itu, kayak perasaan casting itu nggak pakai duit gitu kan. Cuma di saat itu gue kayak mikir, gue ngeliat orangnya, ya udahlah hitung gue amal lah. Di saat itu gue kasih lah duit itu, gue kasih. Pas waktu casting dia rekam, wih gila bagus banget, udah deh kamu keterima. Di saat itu gue agak aneh juga, apa sih kalau keterima gitu kan. Pas langsung itu, yaudah kamu ke alamat ini aja ya gitu, ke alamat ini aja. Pas gue ke parkiran motor, nah di situ ternyata ada orang juga yang cerita itu dia mau casting bareng gue kayak gitu. Kebetulan dia juga disuruh menuju ke alamat yang gue mau tuju juga. Terus gue bilang, yaudah mas bareng aja sama saya kayak gitu. Kebetulan gue juga bawa helm 2 di saat itu. Yaudah gue sama dia akhirnya naik motor lah bareng ke tempat alamat casting itu gitu kan. Dan di perjalanan gue juga aneh gitu kan, kok gue udah casting kok malah di moving casting nih gitu kan. Dan pas sampai di alamat tersebut ya kan, gue akhirnya casting buat film. Nah casting buat film, gue casting, si cowok ini juga casting. Dan ternyata yang pas gue bayar itu tuh bukan casternya atau telkonya, bukan. Ternyata itu agensi gitu. Dan gue disuruh bayar di saat itu. Oke, gue lakuin aja, gue jalan di saat itu. Pas gue udah casting di tempat kedua itu, ternyata gue udah casting selesai, gue menuju balik, si orang itu juga nggak ada kendaraan kan. Dan akhirnya yaudah gue nebengin dia lagi tuh, ayo ikut gitu. Oh yaudah ikut. Di saat perjalanan gitu nggak tahu kenapa dia cerita sama gue, mas saya tuh casting kayak gini tuh buat bapak saya gitu kan. Buat bapak saya tuh sakit mengarah kanker gitu loh, mengarah kista atau kanker kayak gitu. Oh gitu, iya saya ini berusaha banget nih cari uang kayak gitu. Oh yaudah gitu, sabar ya mas ya, semoga papanya cepat sembuh gitu kan. Gue kan agak lulu juga kan diceritain kayak gitu. Sepanjang perjalanan motor gue inget banget nganterin dia di tol Jadi Bening. Dan akhirnya gue naik motor, gue anterin. Pas dia turun ya kan mau naik bis, di saat itu gue sisihin lah duit gue beberapa, gue kasih ke dia di saat itu. Ya udah gue cuman salam sama dia, ya udah hati-hati ya di jalan ya sampai ketemu lagi ya. Udah akhirnya dia balik. Dan mukjizat sih itu, ini kisah nyata nih, ini mukjizat. Gue nggak tahu kenapa itu, gila Allah maha besar banget. Itu lo tau gak sih, ternyata casting yang kedua yang gue datangi itu adalah pertama kali film gue yang gue mainin, itu judulnya Kembar 5. Dan itu gue main sama Yuki Kato. Dan gue di situ tuh kisah nyata banget. Gila, gue nggak nyangka sih kalau misalkan gue ngelewatin prosesnya di mana gue bayar casting itu awalnya, gue nggak mungkin dapetin tempat yang kedua itu. Dan disitulah gue mulai berentertain, gue disitulah gue senang, gue dapet peran utama di film. Dan yang gue alamin adalah di situ gue semuanya gue lakuin secara ikhlas ya, jadi mana gue nothing tulus
nganterin orang itu gitu kan. Gue juga tulus untuk ngasih orang walaupun casting nggak bayar gitu kan. Ternyata balasannya adalah gue dapet peran utama film. Itu sih, itu kisah nyata gue sampai sekarang. Gue masih inget banget orangnya yang gue tolong itu gimana mukanya gitu kan. Tapi gue nggak berkomunikasi lagi gitu kan. Gitu sih. Tapi berarti lu tidak menyesal untuk membayar casting pertama itu ya? Sama sekali. Dan gue segala hal yang gue lakuin gue dengan feeling gitu. Gue feeling gue di saat itu ya udah les, bayar aja. Itu di saat itu bayarnya berapa ya? 100.000. Dan gue mikir di saat itu gue ngeliat orangnya gitu kan. Ya gue cuma ngeliat kayaknya dia mau ngerokok deh, kayaknya dia butuh makan atau apa gitu kan. Dari gelagat-gelagatnya kayak gitu kan. Ya udah gue cuma sebatas gue ikhlas aja di arah situ gitu sih. Tapi tahun berapa itu? Kenapa? Tahun berapa? Tahun 2015. Itu selesai gue lulus kuliah tuh di saat itu. Berarti lu rezeki lu ya, dia sebagai penunjuk jalan. Benar. Itu gue aneh banget. Dan gue bener-bener sampai sekarang itu momen yang gak bakal gue lupain sih. Itu momen yang gue dari overthinking gue, negative thinking gue, keikhlasan gue yang dimana ya udah gue jalanin aja, let it flow gitu kan, let it flow, dan kita berpositif thinking aja dan berharap dan berdoa yang terbaik selama kita mengarah tujuan yang positif, ingin berbuat positif. Gue kan juga mau untuk ngerjain karir di saat itu. Ya udah, akhirnya gue ditemuin di mana muara yang positif. Gitu. Awalnya lu sangat kesal juga kali dimintain duit. Kesel sih. Itu aneh. Udah gitu lo tau gak sih, gue casting itu di tengah lapangan, gue teriak-teriak wah gitu. Casting apa sih di tengah lapangan kayak gitu. Gue berpikirnya di saat itu dikaji. Oh mungkin di sini kebiasa kali untuk casting yang di sini kan emang dunia perannya atau dunia seninya kan kental gitu kan. Jadi gue berpikirnya bahwa oh ya udahlah mungkin biasa casting di sini gitu kan. Tapi kok disuruh bayar gitu kan. Pas waktu gue casting selesai, oke, selamat, kamu keterima gitu kan. Yaudah, kamu ke alamat ini ya gitu. Gue aneh gitu. Tapi waktu casting kedua kalinya diterima, apa dong? gembira nggak? Oh itu senang banget sih. Dan itu gue keterima, dan kebetulan produsernya itu almarhum Pak Sis NS. Itu Pak Sis NS yang pendiri Partai Demokrat sama apa? Track FM ya kalau nggak salah ya. Dan beberapa radio kayak gitu. Dan gue bangga banget gitu. Dan itu gue pertama kali, gue masih cupu banget. Jujur gue masih cupu di film itu. Gue belum ngerti namanya main sosmed, Instagram. Gue masih berbau banget Semarang karena kan gue kuliah di sana gitu kan. Gue masih polos banget. Dan gue di situ banyak belajar banget sih dari film itu. Sutradara siapa itu? Lawan mainnya terus siapa? Yuki Kato. Waktu itu lawan mainnya Yuki Kato. Gue juga main sama dia di saat itu. Sutradaranya? Mas Pugu. Ada Mas Pugu di saat itu. Jadi itu berarti perjalanan lu yang tidak buruk ya? Berarti, gak buruk sih. Gak buruk. Itu gue gak bakal lupain sih sampai seumur hidup. Dan yang gue juga masih ingat banget mimik muka. Jadi gini, ketika kita misalkan ada seseorang yang minta bantuan kita gitu kan, ya kalau gue selama ini ngelihatnya dari hati gue sih, dari feeling gue gitu. Ketika gue mau bantu ya akan bantu, kalau enggak kayak gitu kan. Dan kebetulan di saat itu memang hati gue kayak dimainin gitu loh. Gue dikasih skenario Tuhan yang gue gak percaya ternyata akhirnya tuh kayak gini gitu loh. Akhirnya tuh kayak bener-bener sesuai dengan ekspektasi gue. Walaupun awalnya gue aduh udah deh, ini kayak aneh deh kayak. Tapi gitu asal sih. lu dari mana sih? Gue nyokap Semarang. Papa dari Sumatera, Riau. Ada lagi? Lu berharap juga ada keinginan juga mungkin kisah lu itu juga diangkat dalam sebuah cerita seperti yang lu jalanin kan kisah nyata. Ada keinginan juga mungkin. Jujur ya, gue sebenarnya banyak banget storyline hidup gue tuh banyak banget kayak gitu. Cuman satu persatu sebenarnya gue tuh ini baru kali ini nih gue ngomong cerita gitu kan. Dan berharap sih next time gue bakal mungkin, gue dulu pernah punya cinta monyet gitu. Cinta monyet gue gimana kayak gitu. Pertama kali gue ngejar cewek itu gimana, pertama kali gue dapetin cinta pertama gue tuh gimana kayak gitu. Mungkin next time gitu kalau misalkan emang ada kesempatan, gue bakal nulis itu dan gue bakal jadiin buku gitu kan. Karena ada beberapa part-part yang unik yang di dalam sana gitu. Lo, sih sebelum terkenal masih kuliah, pernah nggak atau setelah